Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 76. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Biksu Tong dan juga para muridnya, kini mereka telah ditelan dan masuk ke dalam perut dari cacing Alaska ini. Sesampainya di dalam perut dari Ratu Cacing, mereka merasakan bahwa tempat ini sangat gelap. Dan kini mereka merasa, apakah mereka sudah ada di jantung bumi? Lalu si rumput reinkarnasi mengatakan bahwa ini bukan di jantung bumi, tapi ini adalah di dalam perut dari Ratu Monster Cacing. Dan tiba-tiba saja, untuk memberikan penerangan, kini rumput reinkarnasi menggunakan salah satu skillnya. Ternyata rumput reinkarnasi ini memiliki satu keahlian seperti lampu petromak, karena dia dapat menyala di dalam kegelapan. Setelah rumput reinkarnasi kini berubah menjadi sebuah lampu petromak, ini terlihatlah di dalam perut cacing Alaska itu. Sepertinya mereka telah berada di dalam lambungnya. Kemudian Sawucing kini berkata, jadi apakah jantung bumi itu ada di dalam perut monster ini? Kemudian si rumput reinkarnasi mengatakan, bukanlah goblok. Bagaimana mungkin kamu bisa berpikiran seperti itu? Lalu Sun Wukong pun kini berkata pada Biksu Tong agar dia tidak mempercayai rumput reinkarnasi lagi. Dan Biksu Tong kini bertanya pada rumput reinkarnasi, bagaimana caranya agar mereka bisa segera menemukan jantung bumi. Kemudian rumput reinkarnasi ini memberikan penjelasan pada Biksu Tong dan yang lainnya. Rumput reinkarnasi ini mengatakan bahwa jantung bumi itu terletak di hutan labirin. Dan dengan bantuan Ratu Monster Cacing ini, mereka akan dibawa sampai ke hutan labirin. Biksu Tong yang belum paham dan baru sekali ini mendengar nama hutan labirin, dia pun kini menjadi bingung. Dan bagaimana sebenarnya Ratu Monster Cacing ini akan membawa mereka semua ke hutan labirin? Lalu Sun Wukong pun kini berkata pada rumput reinkarnasi, jadi maksudmu, cacing ini akan membawa kita ke jantung bumi? Lalu rumput reinkarnasi itu mengatakan, bukan cacing ini, tapi aku yang akan membawamu. Dan Sawucing kini bertanya, lalu bagaimana caranya kita akan pergi ke jantung bumi? Dan kini rumput reinkarnasi pun memberikan penjelasan pada mereka semua. Rumput reinkarnasi berkata bahwa ada suatu tempat yang bernama hutan labirin, dan tempat itu ada di bawah dari jalur monster. Tapi untuk menuju ke tempat itu, mereka harus menembus lapisan batu yang sangat banyak. Dan lapisan batu itu tidak akan bisa ditembus oleh monster apapun, kecuali oleh si Ratu Monster Cacing ini. Maka dari itu, rumput reinkarnasi ini akan memanfaatkan si Ratu Monster Cacing untuk bisa melewati batu-batu yang memisahkan antara hutan labirin dan jalur monster. Karena yang bisa melewati batu pemisah itu hanyalah Ratu Monster Cacing ini. Rumput reinkarnasi juga mengatakan bahwa Ratu Monster Cacing ini mencari makan di jalur monster. Dan akhirnya dia akan buang air besar di hutan labirin. Setelah mendengar penjelasan dari rumput reinkarnasi, kini Biksu Tong, Sun Wukong, dan juga Sawucing, mereka bertiga menganggap bahwa diri mereka ini adalah tai dari Ratu Monster Cacing ini. Rumput reinkarnasi lalu membenarkan perkataan dari mereka bertiga bahwa mereka saat ini hanyalah segerombolan tai dari monster cacing ini. Lalu Sun Wukong pun kini bertanya pada rumput reinkarnasi, kapan Ratu Monster Cacing ini akan buang air besar? Rumput reinkarnasi ini juga tidak tahu kapan Ratu Monster Cacing ini akan buang air besar. Dan tiba-tiba saja Sun Wukong pun kini memiliki sebuah ide agar Ratu Monster Cacing segera buang air besar. Sun Wukong pun kini mengambil tongkat ruyinya, dan dia pun kini menggunakan tongkat ruyi itu untuk membuat ombak di dalam lambung dari monster cacing ini. Dan kini terlihatlah
Sun Wukong mengobrak-abrik lambung dari Ratu Monster Cacing ini agar si Ratu Monster Cacing segera buang air besar. Karena Sun Wukong tidak ingin menikmati pesta mengobrak-abrik lambung Monster Cacing ini, dia pun kini mengajak Biksu Tong dan juga Sha Wuqing. Dan kini mereka bertiga pun membuat onar di dalam lambung Ratu Monster Cacing. Mereka bertiga terlihat sangat senang bermain di dalam lambung Monster Cacing ini. Dan tiba-tiba saja kini si Ratu Monster Cacing, dia merasa perutnya sangat sakit dan sepertinya dia akan mencret-mencret. Dia pun kini langsung menggunakan jurus kebelet 1000 untuk segera menembus dinding batu agar bisa segera berak di hutan labirin. Dan benar saja, dalam sekejap mata, Ratu Monster Cacing yang sudah kebelet berak, dia pun kini langsung menembus dinding batu pemisah dan sampailah dia di hutan labirin. Setelah sampai di hutan labirin, si Ratu Monster Cacing ini yang sudah merasakan perutnya sangat sakit, tiba-tiba dia langsung cerot, keluarlah 3 tai sakti dari dalam perutnya. Tai sakti itu meliputi Sun Wukong, Biksu Tong, dan juga Sha Wuqing. Lalu 3 tai sakti ini mereka terjatuh ke hutan labirin. Sun Wukong kini langsung tersenyum dan berkata pada rumput reinkarnasi bahwa ternyata si rumput reinkarnasi ini sangat cerdas dan dia tidak berbohong. Lalu Biksu Tong pun juga mengatakan pada Sun Wukong bahwa keputusan dari Biksu Tong ini untuk mempercayai rumput reinkarnasi itu tidak salah. Mereka pun terjatuh di sebuah dedaunan. Setelah mereka bertiga berhasil mendarat di sebuah dedaunan, tiba-tiba saja hasil mencret dari cacing Alaska itu menimpa ke tubuh mereka. Dan kini seluruh tubuh dari Biksu Tong, Sha Wuqing, dan juga Sun Wukong dipenuhi dengan mencret-mencret dari cacing Alaska. Sun Wukong pun kini langsung bertanya pada rumput reinkarnasi, apakah ini adalah satu-satunya cara untuk sampai ke tempat ini? Rumput reinkarnasi pun mengatakan pada Sun Wukong bahwa ini bukan satu-satunya cara, tapi ini adalah cara yang paling efektif. Biksu Tong, Sun Wukong, dan juga Sha Wuqing kini menjadi terkejut karena mereka menyadari sesuatu. Dan ternyata mereka ini berada di atas pohon yang sangat besar. Dan mereka juga melihat pemandangan yang sangat hijau. Pemandangan di tempat jantung bumi berada ini ternyata sangat indah. Sun Wukong pun lalu menyeburkan diri ke sungai yang airnya sangat jernih sekali, disusul dengan Biksu Tong dan Sha Wuqing agar mereka bersih dari mencret-mencret cacing Alaska. Dan kini Sun Wukong pun langsung melihat ke atas. Dia pun dibuat terkejut karena ternyata di atas mereka kini ada sekumpulan batu kristal yang mengambang. Dan ternyata batu kristal itu adalah sebuah pencahayaan di tempat ini. Sun Wukong pun kini langsung bertanya pada rumput reinkarnasi karena mereka sudah sampai di hutan labirin. Maka di mana letak tepatnya dari jantung bumi? Kemudian rumput reinkarnasi pun kini berkata, aku hanya bisa mengantarkan kalian sampai di tempat ini. Dan Biksu Tong kini bertanya pada rumput reinkarnasi, apa maksudnya? Rumput reinkarnasi pun kini menjawab, aku hanya tahu bahwa jantung bumi berada di hutan labirin ini. Tapi untuk menemukannya, kalian harus berusaha sendiri, karena aku juga tidak tahu tepatnya di mana. Dan kini mereka bertiga menjadi kebingungan, karena mereka masih harus mencari letak tepat dari jantung bumi itu. Kemudian Sha Wuqing pun kini langsung berkata pada Sun Wukong, tempat ini sangat sepi. Sepertinya akan ada sesuatu yang aneh yang akan segera muncul. Lalu Sun Wukong pun kini memukul kepala Sha Wuqing agar Sha Wuqing tidak berkata sembarangan di tempat ini. Dan rumput reinkarnasi pun kini juga langsung mengatakan bahwa kata-kata dari Sha Wuqing itu mungkin ada benarnya juga. Karena tempat ini terlihat tidak masuk akal. Mungkin saja ada makhluk atau sekumpulan monster yang ada di tempat ini. Karena menurut rumput reinkarnasi, tempat ini sangat mencurigakan. Kita langsung berpindah ke tempat Dewa Rulai. Dewa Rulai yang sekarang berada di surga 34. Dirinya pun langsung dihajar oleh si gendut Tianren. Dan kini Dewa Rulai yang baru saja mendapat pukulan dari Tianren, dirinya pun kini juga langsung mendapat serangan dari Taois. Taois menggunakan rambut pedangnya untuk menusuk tubuh dari Dewa Rulai. Lalu Dewa Rulai pun kini kembali menggunakan segel Budanya dan dia berusaha menyerang Taois. Tapi dengan cepat, Taois ini bisa menghindar dari serangan Dewa Rulai. Kemudian Tianren mengatakan bahwa kekuatan dari Tathagata ini lumayan juga.
Taois juga mengakui bahwa kekuatan dari Dewa Rulai ini lumayan, tapi masih tetap buruk dari kekuatan mereka berdua. Dan kini, tiba-tiba saja Taois kembali menggunakan rambutnya dan mengikat tangan dari Dewa Rulai. Tidak hanya itu, sekarang Taois pun akan menggunakan kekuatan tendangan mautnya dan akan mematahkan leher dari Dewa Rulai. Dan tiba-tiba saja, tendangan maut yang dilakukan oleh Taois kini akan segera mengenai leher dari Dewa Rulai. Hal ini membuat Dewa Rulai terkejut. Dan sebelum tendangan dari Taois ini berhasil mengenai dirinya, tiba-tiba saja Tianren menahan tendangan yang dilakukan oleh Taois. Tianren pun kini langsung memukul Taois agar segera mundur dari Dewa Rulai. Kemudian Tianren ini mengatakan bahwa yang berhak membunuh Dewa Rulai itu adalah dirinya. Dan kini Tianren pun akan menggunakan kekuatan telapak tangannya untuk membunuh Dewa Rulai. Dan tiba-tiba saja Taois menarik Dewa Rulai sebelum dia terkena serangan dari Tianren. Kemudian Taois pun kini berkata pada Tianren, "Tianren, jika kau ingin membunuhnya, maka aku akan menyelamatkannya." Tianren pun kini menjadi terkejut akan perkataan yang dikatakan oleh Taois ini. Kemudian Taois pun kini menggunakan kekuatan segel. Dia pun sekarang membentuk sebuah portal dan langsung mengatakan pada si Tianren, Tianren, apa yang bisa kau lakukan pada diriku?" Lalu Tianren pun kini berteriak, "Apakah kamu akan melarikan diri menggunakan trik bodohmu itu?" Dan tidak menunggu waktu lama lagi, kini si Taois benar-benar kabur meninggalkan tempat itu. Dia pun kini membawa Dewa Rulai bersamanya. Dan dalam sekejap, kini Taois dan Dewa Rulai sudah berada di tempat lain. Dewa Rulai pun kini langsung memegangi perutnya yang terkena serangan dari si Taois. Kemudian Dewa Rulai mengatakan bahwa lukanya telah sembuh. Dan kini Taois pun mengatakan, "Aku telah menyelamatkanmu dan aku tidak ingin dirimu mati." Setelah berkata seperti itu, Taois kini mengajak Dewa Rulai untuk pergi ke rumahnya dan untuk mengobati cedera yang dialami oleh Dewa Rulai ini. Selain itu, Taois juga akan memperkenalkan Dewa Rulai pada keluarganya. Dewa Rulai pun kini menjadi terkejut karena ternyata di tempat ini ada sebuah keluarga. Taois dan juga Dewa Rulai kini sudah sampai di depan rumah dari Taois ini. Lalu Taois ini sekarang berteriak, "Istriku, anak-anakku, kemarilah temui tamumu ini." Lalu Taois kini membuka pintu rumahnya dan dia mengatakan, "Aku datang, katakan halo pada tamu kita." Dan kini Dewa Rulai dibuat terkejut dengan keadaan di dalam rumah dari Taois ini. Lalu sebenarnya apa yang dilihat Dewa Rulai sehingga Dewa Rulai ini menjadi terkejut bukan main? Kalau kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.